Ke informasi selanjutnya pemirsa, informasi dari KPK yang menangkap Hakim Pengadilan Negeri Depok dan menyita uang 850 juta rupiah dari dalam tas ransel. OTT terkait dugaan suap penanganan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Karaba Dikdaya, perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. 7 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis lalu di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. 7 orang tersebut terdiri dari 3 pihak Pengadilan Negeri Depok, yaitu Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan juru sita, serta 4 orang dari PT Karaba Dikdaya. Dari 7 orang yang diamankan, 5 orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 yang mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kota Depok. Dalam proses eksekusi terjadi permintaan fee untuk mempercepat eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BR menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD adanya permintaan fee yang dimaksud gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari Direktur Utamanya. Namun demikian pihak PT KD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, ada tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Para tersangka kini ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Siang tadi, Prabowo hadir dalam acara yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan MUI yang melambangkan persatuan antara ulama dan umara atau pemimpin. Prabowo juga memuji peran MUI yang selalu hadir saat bangsa mengalami kesulitan. Hari ini adalah lambang dari bersatunya ulama dengan umaroh. Kalau ulama dan umaroh bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Karena syarat bangsa itu berhasil sepanjang sejarah peradaban manusia, syarat bangsa yang berhasil, bangsa yang makmur adalah perdamaian. Perdamaian hanya bisa dicapai dengan bersatunya ulama dengan umaroh. Pemirsa, 5 tersangka operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari ruang pemeriksaan di gedung KPK pukul 3 dini hari tadi di gedung KPK Jakarta. Para tersangka ditangkap terkait sengketa lahan yang melibatkan perusahaan di bawah Kementerian Keuangan, PT Karaba Dikdaya. Sambil menunduk dan tangan terborgol, serta mengenakan rompi oranye, kelima tersangka keluar dari gedung merah putih KPK pukul 3 dini hari tadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka, seluruh tersangka akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan KPK. Para pelaku tidak mau menjawab apapun pertanyaan yang disampaikan media.
Sebelumnya, KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan pada Kamis lalu, yang terdiri dari Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Depok, dan jurusita. Sementara 4 orang lainnya dari PT Karaba Dikdaya. Perkara ini berawal dari putusan PN Depok tahun 2023 dengan mengabulkan gugatan PT Karaba Dikdaya atas sengketa lahan seluas 16.500 meter persegi di Depok. Dalam proses eksekusi, diduga terjadi permintaan fee untuk percepatan eksekusi lahan dengan nilai kesepakatan sebesar 850 juta rupiah. Penyidik KPK menyita barang bukti uang tunai serta barang bukti elektronik. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, komika Panji Pragiwaksono mengaku dicecar 63 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan itu terkait dugaan penistaan agama. Komika Panji Pragiwaksono kemarin menjalani pemeriksaan dan klarifikasi dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya. Ia dilaporkan sejumlah orang buntut ucapannya di acara mensrea beberapa waktu lalu. Panji mengaku dicecar 63 pertanyaan dari penyidik atau selama 8 jam. Panji mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan bisa menjawab semua pertanyaan. Ia berharap polisi bisa membantu mengklarifikasi kesalahpahaman yang dituduhkan kepadanya. Sementara kuasa hukum Panji mengaku pihaknya dituduh sudah melanggar pasal 300 KUHP mengenai penodaan agama. Posisinya kami ketika naik panggung itu adalah sebuah pertunjukan, sesuatu yang dikonsep untuk membuat orang tertawa, dan tentu ada saja kemungkinan untuk kesalahpahaman, tapi kami bersiap atau menyiapkan diri untuk dialog. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir, karena memang dari awal semuanya termasuk saya niatnya adalah untuk menghibur masyarakat Indonesia, sesuatu yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan sekarang ini. Sebelumnya Panji dilaporkan oleh sejumlah pihak, salah satunya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang menilai materi mensrea menghina dan melecehkan keyakinan umat Islam. Dari Jakarta, Ismalia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu waspada saat melakukan transaksi dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Sebuah toko emas jadi sasaran aksi hipnotis 2 pelaku yang mengaku sebagai pasutri di Pasar Jatiwung, Kota Tangerang, Banten. Berbekal tumpukan uang yang diikat bersama kardus, satu pelaku membawa kabur 200 gram perhiasan emas. Sama bapak itu juga nih, 200 gram harus tanggung jawab semua ini. 2 minggu. Wanita lansia ini tak berkutik saat diamankan pedagang Pasar Jatiwung, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, bersama seorang pria diduga suaminya, wanita ini membeli perhiasan emas di toko Benua Jaya dengan transaksi pembelian hingga 500 juta rupiah. Sudah dari ini urusan polisi lah. Namun mengaku uangnya kurang. Pelaku pria beralasan harus mengambil sisa uang di rumah sambil membawa perhiasan emas sebanyak 200 gram. Sementara pelaku wanita tetap di lokasi. Lantaran lama tak kembali, korban curiga dan membuka kantong kresek berisi uang yang ternyata uang 100.000 hanya ada di bagian atas. Sementara di bawahnya ditaruh 4 ikat potongan kardus. Pemilik toko emas menduga ia dihipnotis. Nah, itulah yang herannya, toko emas itu langsung ngasih aja emasnya. Sementara dia di sebelahnya belum dibuka. Dia percaya aja. Ya udah, pas sudah selesai bikin surat, pas mau dibayar, ini duitnya masih separuh lagi duitnya dijemput dulu pulang. Pelaku wanita kini diperiksa di Polsek Jatiwung, sementara pelaku pria masih diburu polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menyelundupkan narkotika. Salah satunya dengan buah-buahan. 118 kg sabu, ekstasi, dan liquid senilai miliaran rupiah diselundupkan dalam buah semangka. Anggota polisi Lampung Selatan membongkar tumpukan buah semangka di pelabuhan Bakauheni. Di balik tumpukan ini, polisi menemukan paket sabu. Polisi mengamankan mobil pengangkut beserta 3 orang yang membawanya. Ketiganya mengaku akan membawa barang dari Pekanbaru ke kota Surabaya.
Dari mobil lain, polisi mengamankan sabu, ekstasi, dan liquid yang mengandung etomidate. Keseluruhan barang ini sebanyak 118,59 kg sabu, 4.995 butir ekstasi, dan 2.860 katrit liquid diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tragedi bocah SD akhiri hidup di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ungkap fakta, pihak sekolah memungut biaya 1,2 juta rupiah. Tetaplah di Sindo Sore.